Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kenabian politik dari seorang tokoh bangsa yang visinya melampaui zaman, Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Kisah ini bukanlah tentang mistik, melainkan tentang diagnosa politik yang menusuk jantung kekuasaan. Kami akan membedah warisan pemikiran Gus Dur, dari keberaniannya yang legendaris, membakar lumbung, membubarkan departemen yang korup hingga tindakannya yang mengguncang dengan upaya pembekuan DPR MPR. Inti dramatis dari kisah ini adalah ramalannya tentang tahun kritis 2025 bagi Indonesia. Tahun ini menjadi ujian moral terberat di mana pemimpin baru akan dihadapkan pada musuh yang paling berbahaya, pengkhianatan dari lingkaran terdekatnya sendiri. Gus Dur telah menyajikan peta jalan dan peringatan, kini tinggal kita yang harus merenungkannya. Senyap, hanya gema isak pilu dan raungan kekecewaan yang memenuhi ruang politik. Di tengah hiruk-pikuk janji kosong dan intrik kekuasaan yang tak berkesudahan, ada satu suara yang dirindukan, satu sosok yang kebijaksanaannya melampaui zaman, Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Kehadirannya kini hanyalah fatamorgana di tengah padang gurun politik yang kering, namun ramalannya, yang pernah dianggap angin lalu, kini justru membayangi kenyataan yang tengah kita hadapi. Indonesia, negeri yang ia cintai dengan segenap jiwa, sedang berjalan menuju titik krusial yang tak terhindarkan. Peringatan itu dilontarkan jauh sebelum masanya, sebuah bisikan lirih yang kini menjelma menjadi guntur. Gus Dur pernah menyebut 1 tahun yang akan menjadi ujian moral terbesar bagi bangsa ini, sebuah garis batas yang menentukan nasib Republik. Tahun itu adalah 2025, bukan ramalan tentang kiamat atau bencana alam, melainkan sebuah prediksi tentang puncak siklus di mana kejujuran akan menjadi barang langka dan kekuasaan akan berubah menjadi komoditas pasar yang diperjualbelikan. Kini, saat kita berdiri di ambang tahun itu, kegelisahan itu terasa mencekam. Kita saksikan bagaimana narasi tentang kepentingan rakyat seolah-olah hanya hiasan di panggung sandiwara, sementara para elit sibuk merancang strategi demi langgengnya cengkeraman kekuasaan. Rakyat lelah, mata mereka sayu menatap layar berita, mencari setitik harapan dari seorang pemimpin yang berani berbuat ekstrim, yang berani mengambil risiko demi kemaslahatan bersama, persis seperti yang pernah dilakukan Gus Dur. Kita kembali mengenang momen puncaknya. Mengapa seorang presiden, yang seharusnya menjaga stabilitas, justru berani mengeluarkan dekret untuk membekukan DPR dan MPR? Tindakan itu, yang dianggap kontroversial dan nyaris menggoyahkan negara, bukanlah luapan emosi sesaat. Itu adalah wujud nyata dari visi seorang negarawan yang melihat parlemen telah dikuasai agenda pribadi, bukan lagi suara rakyat jelata. Inilah inti dari visi Gus Dur, ia menolak kompromi dengan kebusukan sistem. Ia melihat lebih jauh, menembus kabut intrik politik, dan memahami bahwa jika lumbung sudah dikuasai tikus, sia-sia saja membasmi satu persatu. Ia menuntut revolusi struktural, bukan sekadar reformasi tambal sulam. Keberaniannya untuk menanggalkan jabatan demi prinsip inilah yang menjadikannya musuh bagi kaum elit yang terbiasa bermain kotor. Maka, saat isu tentang tahun kritis 2025 bergema, ia bukan sekadar peringatan tentang sebuah tanggal di kalender. Ini adalah panggilan nurani. Gus Dur seolah meminta kita untuk membuka mata lebar-lebar, apakah pemimpin kita di tahun ini akan berpihak pada kebenaran atau tunduk pada kepentingan kroni? Apakah mereka akan menjadi pelayan rakyat sejati atau hanya boneka di tangan oligarki? Ketegangan politik saat ini, intrik di kalangan elit, dan perpecahan bangsa terasa semakin mendekatkan kita pada ramalan tersebut. Gus Dur telah memberikan cetak birunya, ia telah menunjukkan keberaniannya. Kini, tinggal kita, dan para pemimpin, yang harus membuktikan apakah kita mampu melewati ujian moral terberat ini, atau justru membiarkan bangsa ini terjebak kembali dalam pusaran konflik dan kekecewaan abadi. Di mata Gus Dur, ancaman terbesar bukanlah di perbatasan, melainkan di jantung kekuasaan, di dalam gedung parlemen yang megah. Ketika ia melihat Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat telah berubah menjadi arena persekongkolan dan bukan lagi wadah aspirasi, kesabaran seorang wali mencapai batasnya. Sebuah keputusan maha berat harus diambil, sebuah langkah yang menantang semua pakem politik yang berlaku. Sejarah mencatat tindakan itu sebagai dekret kontroversial. Pada waktu itu, Gus Dur tidak melihat entitas DPR MPR sebagai lembaga terhormat yang menjalankan fungsi legislatifnya, melainkan sebagai sekelompok elit yang disibukkan oleh upaya melengsarkan seorang pemimpin jujur. Ibarat kanker yang menggerogoti tubuh negara,
ia meyakini bahwa diagnosis yang tepat menuntut tindakan yang radikal, sebuah operasi pembersihan menyeluruh, bukan sekadar pemberian obat penenang yang menunda kehancuran. Maka, pada puncak ketegangan politik, suara Gus Dur bergetar namun tegas mengumumkan dekret bersejarahnya. Ia tidak melakukannya karena nafsu haus kekuasaan, ia tidak berambisi untuk berkuasa lebih lama. Motivasinya jauh lebih mendalam, ia bertindak demi menyelamatkan nyawa negara dan bangsa yang dianggapnya sudah berada di ujung tanduk karena intrik parlemen. Sebuah momen heroik, di mana seorang pemimpin rela mempertaruhkan jabatannya demi prinsip. Dekret itu sendiri adalah tamparan keras bagi kaum mapan. Dengan lugas, ia menyatakan pembekuan lembaga-lembaga tersebut, menuding bahwa mereka telah gagal menjalankan mandat rakyat. Reaksi yang timbul pun seperti gempa, sebagian kecil rakyat menyambutnya sebagai pahlawan yang berani melawan arus busuk, sementara mayoritas elit dan oligarki menjerit, menganggap tindakan itu sebagai upaya inkonstitusional dan bentuk otoritarianisme yang baru. Namun, Gus Dur tetap teguh. Ia melihat lebih jauh, menembus fatamorgana demokrasi prosedural yang cacat. Baginya, kepentingan rakyat jauh di atas kepentingan institusi. Jika institusi tersebut telah menjadi alat melanggengkan kepentingan sempit, maka institusi tersebut harus dinetralisir, bahkan dibubarkan, demi menjaga integritas dan kelangsungan hidup republik. Tindakan berani itu menjadi peringatan abadi, sebuah penanda bahwa seorang pemimpin sejati selalu menempatkan kesejahteraan publik di atas segalanya. Keberanian Gus Dur ini, untuk menunjuk langsung kelemahan sistem dan mengambil langkah drastis, menjadi kunci untuk memahami semua ramalannya di kemudian hari. Ia tidak hanya berbicara, ia bertindak sebagai visioner. Keputusan mengeluarkan dekret tersebut, meskipun gagal dipertahankan secara politik, meninggalkan jejak tak terhapuskan. Ia mengajarkan generasi mendatang bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil risiko, bahkan jika risikonya adalah kehilangan kekuasaan itu sendiri. Episode dramatis ini menjadi fondasi bagi pemahaman kita tentang mengapa ramalan-ramalannya mengenai tahun kritis 2025 patut diwaspadai. Ia adalah suara kejujuran yang menolak untuk dibungkam. Langkah Gus Dur membekukan parlemen memang memicu badai politik, namun keberaniannya tidak berhenti di situ. Jauh sebelum dekret dramatis itu, beliau telah melakukan tindakan yang bagi banyak orang terasa absurd, pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Mengapa seorang pemimpin negara memadamkan institusi yang seharusnya menjadi penolong kaum papa dan penyebar informasi? Jawabannya terletak pada sebuah diagnosa yang menusuk, penyakit negara bukan lagi di permukaan, melainkan sudah menjalar hingga ke sumsum birokrasi. Tatkala pertanyaan sinis datang, menanyakan mengapa ia harus bersikap sedemikian ekstrim, Gus Dur menjawab dengan sebuah perumpamaan yang kini menjadi legenda. Mereka berkata, untuk membunuh tikus, tak perlu membakar lumbungnya. Dengan tenang, beliau membalas, bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Kalimat sederhana itu adalah pukulan telak yang merobek tirai kemunafikan birokrasi. Lumbung, yang seharusnya menjadi gudang pangan untuk menyejahterakan rakyat, telah berubah fungsi. Departemen Sosial, yang didirikan untuk mengayomi fakir miskin dan kaum terlantar, justru menjadi sarang korupsi masif. Uang rakyat, dana bantuan yang amat krusial, dialihkan, dicuri, dan dinikmati oleh para pejabatnya sendiri. Gus Dur tidak lagi melihat institusi, melainkan sebuah sarang penyakit yang harus dimusnahkan hingga ke akarnya. Demikian pula dengan Departemen Penerangan. Selama puluhan tahun, institusi ini adalah alat propaganda, rantai yang membelenggu kebebasan pers dan membungkam suara kritis rakyat. Bagi Gus Dur, kebebasan berekspresi adalah pilar utama yang tak boleh dinegosiasikan. Keputusan untuk membubarkan departemen ini adalah sebuah pernyataan kemerdekaan, ia memutus cengkeraman Orde Baru, membiarkan media bernapas lega, dan membuka keran informasi yang selama ini terkunci rapat. Tindakan radikal ini menunjukkan bahwa Gus Dur adalah seorang visioner yang tidak tertarik pada perbaikan kosmetik. Ia menolak reformasi yang hanya menambal sulam luka, melainkan mendesak revolusi struktural. Baginya, kompromi dengan korupsi, sekecil apapun bentuknya, adalah pengkhianatan terhadap cita-cita bangsa. Ia memilih jalan sunyi, mengambil risiko dicerca dan dimusuhi, demi membersihkan sistem secara fundamental. Filosofi, membakar lumbung, ini juga menegaskan posisinya sebagai ancaman nyata bagi kaum elit yang terbiasa hidup dari sistem busuk tersebut. Ia tidak takut mengambil langkah yang berisiko kehilangan kekuasaan, sebab ia tahu, memimpin negara yang sakit jauh lebih berbahaya daripada kehilangan jabatan.
Keberaniannya ini, untuk tidak berkompromi sedikit pun dengan kebobrokan, akhirnya menjadi bumerang politik yang justru digunakan oleh para tikus untuk menjatuhkannya. Langkah-langkah pembersihan yang tegas ini, jauh sebelum ramalan tahun 2025, telah menjadi bukti bahwa Gus Dur memiliki kemampuan luar biasa untuk mendiagnosis penyakit kronis bangsa ini. Ia melihat adanya benih-benih konflik internal dan pengkhianatan yang berpotensi meledak, sebuah pemahaman mendalam yang kemudian menjadi dasar bagi ramalannya tentang tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh pemimpin di masa depan. Setelah keberaniannya mengguncang birokrasi dan parlemen, sorotan beralih pada kemampuan Gus Dur yang paling misterius, visi kenabiannya. Ia bukan sekadar politikus, ia adalah seorang cendekiawan yang mampu membaca takdir sebuah bangsa. Jauh sebelum badai moneter melanda Asia, ketika kekuasaan Soeharto terasa sekokoh baja dan tak tergoyahkan selama 3 dasawarsa, Gus Dur telah menyuarakan sebuah peringatan yang dianggap gila oleh banyak pihak. Di masa itu, Orde Baru adalah raksasa politik yang mesinnya tidak mungkin dihancurkan. Siapapun yang berani mengkritik atau meragukan stabilitasnya akan dibungkam tanpa ampun. Namun, di tengah kepungan dogma kekuasaan, Gus Dur dengan tenang menyatakan bahwa era hegemoni tersebut akan segera berakhir. Ramalannya terdengar seperti omong kosong, bagaimana mungkin seorang presiden yang memegang kendali penuh atas militer, ekonomi, dan politik bisa jatuh. Namun, visi Gus Dur tidak tertipu oleh tampilan luar yang megah. Ia melihat kelemahan tersembunyi, sebuah retakan fundamental di bawah permukaan yang berkilauan. Ia memahami betul bahwa kekuasaan yang dibangun di atas fondasi korupsi dan ketidakadilan adalah rapuh, seperti istana pasir yang menunggu gelombang pasang. Ia tidak meramalkan hari kejatuhan, melainkan cara kejatuhan itu terjadi, kehancuran sistemik yang didorong oleh gejolak sosial dan ekonomi. Titik balik itu datang pada tahun 1997. Ketika krisis moneter menghantam kawasan Asia dan merembet tanpa ampun ke Indonesia, fondasi kekuasaan Soeharto mulai berderak. Krisis ekonomi yang mendadak ini menjadi katalis, memicu ledakan sosial yang telah lama tertahan. Para mahasiswa turun ke jalan, menuntut reformasi dan menggulingkan rezim yang telah berkuasa terlalu lama. Semua prediksi politik yang mengatakan Soeharto tak terkalahkan mendadak hancur berkeping-keping. Pada tanggal 21 Mei tahun 1998, ramalan Gus Dur terbukti nyata, presiden yang dianggap tak terkalahkan itu akhirnya mengundurkan diri. Momen itu bukan sekadar akhir dari Orde Baru, tetapi juga pengukuhan reputasi Gus Dur sebagai seorang wali yang memiliki pandangan jauh ke depan. Ramalan yang terbukti ini memiliki dampak dramatis. Kepercayaan publik terhadap setiap ucapan Gus Dur melonjak tajam, orang-orang mulai mendengarkan dengan lebih saksama. Ia telah menunjukkan bahwa visinya tidak hanya berlaku untuk membersihkan lumbung dari tikus, tetapi juga untuk meramalkan nasib para pemimpin besar dan siklus kekuasaan. Keberhasilannya membaca akhir dari sebuah era ini menjadi jembatan menuju ramalan berikutnya. Gus Dur telah membuktikan bahwa ia bisa melihat masa lalu dan masa kini. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah pemimpin masa depan yang telah ia lihat, dan tantangan apa yang akan mereka warisi dari sistem yang korup ini, terutama saat mendekati tahun kritis 2025. Setelah ramalan tentang keruntuhan Soeharto terbukti, Gus Dur tidak lagi dianggap sekadar politikus, melainkan sang penafsir takdir. Pandangannya kini tertuju pada masa depan yang lebih spesifik, individu-individu yang akan memimpin bangsa setelah turbulensi reformasi. Gus Dur, sang pembaca hati, memiliki kemampuan unik menembus topeng ambisi dan melihat ketulusan yang tersembunyi jauh di dalam diri seseorang, sebuah kemampuan yang menggetarkan para elit. Pilihannya yang pertama sungguh di luar dugaan. Pada tahun 2006, saat itu di panggung nasional muncul nama seorang kepala daerah sederhana yang hanya menjabat sebagai wali kota Solo. Joko Widodo. Siapa yang akan percaya bahwa seorang pemimpin dari kota kecil, yang penampilannya jauh dari kesan glamor kekuasaan, suatu hari akan menduduki kursi kepresidenan. Tawa sinis dan keraguan menyambut ramalan itu, ini dianggap sebagai gurauan Gus Dur yang kelewat batas. Namun, di mata Gus Dur, ia tidak melihat seorang wali kota, melainkan sosok yang tulus, dekat dengan rakyat, dan tidak terikat kepentingan elit. Ia melihat potensi kepemimpinan yang autentik, yang lahir dari bumi, bukan dari rekayasa politik tingkat tinggi. 8 tahun berselang, pada 2014, ramalan itu terwujud. Jokowi terpilih sebagai presiden, membuktikan bahwa visi Gus Dur tidak bersumber dari ilmu nujum,
melainkan dari pemahaman mendalam tentang karakter dan niat seseorang. Akan tetapi, pandangan Gus Dur tidak berhenti pada sosok Jokowi. Ia juga memiliki pandangan yang kompleks dan mengejutkan tentang sosok yang terus berjuang untuk memimpin negeri, Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara, Gus Dur melontarkan prediksi lain yang tak kalah menghebohkan, Prabowo akan menjadi presiden, namun di usia tuanya. Ramalan ini jauh lebih berlapis. Prabowo saat itu adalah mantan jenderal penuh kontroversi, sosok yang selalu dilingkupi gejolak dan pertentangan. Gus Dur tidak terpengaruh oleh riwayat masa lalunya yang penuh badai, melainkan melihat adanya ketulusan dan niat baik yang tersembunyi di balik citra kerasnya. Ini adalah pengakuan akan perjuangan panjang seorang tokoh yang terus mencoba, yang tak pernah menyerah pada takdir. Dramatisnya, ramalan tersebut kini berada di ambang penyempurnaan, dengan Prabowo telah terpilih sebagai pemimpin di usia senjanya. Namun, Gus Dur menyertakan peringatan yang jauh lebih gelap. Ia meramalkan bahwa kemenangan ini bukanlah akhir perjuangan. Justru, tantangan terberat menanti di depan mata, sebuah ujian yang akan jauh lebih kejam daripada semua pertarungan yang pernah ia lalui di masa lalu. Ramalan-ramalan ini, mulai dari jatuhnya raksasa Orde Baru hingga naiknya wali kota biasa dan jenderal kontroversial, membuktikan bahwa Gus Dur adalah penunjuk jalan. Ia telah menyiapkan panggung. Kini, setelah semua prediksinya tentang siapa yang akan memimpin telah terpenuhi, fokus utama bergeser, apa ancaman yang harus dihadapi oleh pemimpin baru ini saat ia memasuki tahun kritis 2025. Jawabannya terletak pada babak selanjutnya, sebuah ancaman yang datang dari arah yang tak terduga. Jika ramalan Gus Dur tentang kejatuhan rezim dan terpilihnya pemimpin telah terbukti, kini tibalah saatnya menghadapi inti dari visinya yang paling mengerikan. Kemenangan Prabowo di usia senja, alih-alih menjadi akhir perjuangan, justru menjadi awal dari ujian terberat yang pernah ia hadapi. Disinilah Gus Dur menempatkan paku pada kepala masalah, ancaman terbesar tidak akan datang dari luar, bukan serangan militer asing, bukan pula dari lawan politik yang terang-terangan berseberangan. Mata batin Gus Dur melihat adanya konspirasi yang lebih licik, lebih berbahaya karena bersembunyi di balik senyum dan janji setia. Ia meramalkan dengan tegas, musuh pertama yang harus dihadapi oleh pemimpin baru adalah orang-orang terdekatnya sendiri. Sebuah peringatan dramatis yang menunjuk langsung pada lingkaran kekuasaan, pada para penasihat, dan pada mereka yang memegang kunci pintu istana. Ini bukanlah ramalan tentang pengkhianatan dalam arti sempit. Ini adalah diagnosis terhadap penyakit kronis yang selalu menghinggapi elit politik Indonesia, manipulasi kekuasaan demi kepentingan pribadi. Gus Dur melihat bahwa di tahun 2025 yang kritis ini, Prabowo akan dikelilingi oleh oknum-oknum yang mencoba menyabotase program-program kerjanya, mengambil keuntungan dari jabatannya, dan memutarbalikkan informasi demi keuntungan segelintir kroni. Dinding kepercayaan mulai retak, kekuatan yang seharusnya menjadi pilar pendukung akan berubah menjadi beban. Intrik, isu-isu provokatif, dan perpecahan di kalangan elit, yang kini terasa semakin relevan, adalah manifestasi nyata dari ramalan tersebut. Gus Dur seolah berteriak, memperingatkan bahwa jika pemimpin gagal membersihkan tikus-tikus ini dari lumbungnya sendiri, nasib Indonesia akan kembali terperosok ke masa lalu yang penuh intrik dan kehancuran. Maka, pertempuran paling brutal yang harus dihadapi oleh sang jenderal bukanlah di medan perang, melainkan dalam ruang-ruang tertutup kekuasaan. Ia harus berperang melawan keserakahan, melawan ambisi tersembunyi, melawan mereka yang menggunakan jubah kesetiaan hanya untuk menjarah kekayaan negara. Ini adalah ujian integritas yang jauh lebih berat daripada menghadapi krisis eksternal. Ramalan Gus Dur ini menuntut kepekaan yang luar biasa. Ia mewajibkan pemimpin untuk memiliki mata elang dalam memilih staf, penasihat, dan menteri, orang-orang yang loyalitasnya bukan pada pribadi, melainkan pada kebenaran dan kesejahteraan bangsa. Setiap keputusan, setiap penunjukan, harus menjadi langkah strategis untuk memutus rantai konspirasi internal yang mengancam. Ancaman dari lingkaran terdekat ini adalah tantangan yang mendefinisikan kepemimpinan di era modern. Ramalan Gus Dur menjadikan tahun 2025 bukan sekadar tahun jabatan, tetapi tahun penentuan. Akankah pemimpin baru mampu menanggalkan sentimentalitas, menghunus pedang kejujuran, dan menghadapi musuh yang bersembunyi di balik perisainya sendiri? Jawabannya terletak pada kebijaksanaan yang harus ia pelajari dari epos purba, seperti yang akan dibahas di babak terakhir. Setelah menyingkap tabir ancaman internal yang paling mematikan,
Gus Dur tidak meninggalkan pemimpin baru dalam kegelapan. Ia telah menunjuk penyakitnya, yaitu pengkhianatan dari lingkaran terdekat, dan kini, ia menyajikan obat mujarabnya. Solusi itu ia tarik dari kedalaman kearifan lokal, dari epos kuno yang mengajarkan tentang seni memerintah, strategi Baladewa dan Kresna. Ini adalah warisan terakhirnya, sebuah kompas moral di tengah badai tahun kritis 2025. Jenderal yang kini menjadi presiden harus menyadari bahwa kekuatan fisik dan ketegasan militer saja tidak cukup untuk memimpin sebuah negara yang terbelah dan dikuasai intrik. Gus Dur meminta sang pemimpin untuk meniru karakter Baladewa, simbol dari kekuatan absolut, ketegasan dalam penegakan hukum, dan keberanian yang tak tertandingi. Kekuatan ini diperlukan untuk menghadapi dan menghancurkan musuh internal yang bersembunyi di balik perisai kekuasaan. Namun, ketegasan tanpa kebijaksanaan akan berubah menjadi tirani yang brutal. Disinilah peran krusial dari karakter kedua, Kresna. Kresna adalah arsitek diplomasi, simbol negosiasi yang cerdas, dan strategi politik yang matang. Pemimpin harus mampu melakukan manuver politik yang efektif, merangkul semua pihak, dan mencari solusi damai tanpa harus menggunakan kekerasan. Keseimbangan antara ketegasan Baladewa dan kecerdasan Kresna ini adalah kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus membersihkan sistem. Inti terdalam dari semua ramalan dan filosofi Gus Dur adalah satu kata, persatuan. Ia percaya bahwa Indonesia memiliki potensi maha dahsyat untuk memimpin dunia, namun potensi itu selalu terhambat dan terbelenggu oleh perpecahan, konflik internal, dan sentimen sektarian. Misi terbesar pemimpin di tahun-tahun krusial ini bukanlah pembangunan infrastruktur semata, melainkan menyatukan kembali bangsa yang terpecah belah. Tugas ini menuntut sang pemimpin untuk berani menanggalkan sekat-sekat ideologi dan politik, merangkul semua perbedaan, dan membangun fondasi yang kokoh di atas semangat kebangsaan sejati. Ia harus menjadi titik temu, jembatan yang menghubungkan jurang yang memisahkan elit dan rakyat, serta kelompok-kelompok yang saling bertikai. Hanya dengan persatuan yang utuh, pintu gerbang menuju Indonesia emas dapat dibuka. Maka, ramalan Gus Dur tentang masa depan bukanlah sekadar prediksi pasif, ia adalah peta jalan yang aktif. Ia menunjukkan bahwa nasib bangsa ini tidak ditentukan oleh takdir yang sudah tertulis, melainkan oleh keputusan yang diambil para pemimpinnya saat menghadapi ujian moral terbesar. Tahun 2025 adalah momen di mana semua kebijaksanaan, semua keberanian, harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Gus Dur, sang guru bangsa, telah menyelesaikan perannya sebagai penunjuk jalan. Ia mewariskan sebuah pesan abadi, kejujuran, keberanian, dan kemanusiaan adalah harga mati kepemimpinan sejati. Kini, estafet tantangan telah diserahkan. Apakah Indonesia akan mampu membuktikan ramalan baiknya tentang persatuan, ataukah akan terjebak dalam pusaran intrik yang diramalkan akan datang dari orang-orang terdekat? Jawabannya sepenuhnya ada di tangan mereka yang kini memegang kendali Republik.